adik-adik, apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran gambar pada peta, dena, atau model dengan ukuran sebenarnya. Skala digunakan agar kita bisa melihat gambaran suatu tempat dalam ukuran yang lebih kecil tanpa mengubah bentuknya. Adik-adik, secara umum itu ada 3 jenis skala yang sering digunakan, yaitu skala angka, skala garis, dan skala verbal atau pernyataan. 1. Skala angka. Skala angka dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka, misalnya 1:1 juta. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm di dunia nyata. Jika diubah ke satuan kilometer, maka 1 cm di peta sama dengan 10 km di dunia nyata, karena 1 juta cm sama dengan 10 km. Skala ini mudah dibaca dan digunakan karena bersifat universal serta dapat diterapkan dalam berbagai satuan panjang. Terus yang kedua itu skala garis. Skala garis ditampilkan dalam bentuk garis dengan tanda-tanda jarak yang menunjukkan ukuran sebenarnya di dunia nyata. Garis ini biasanya terdiri dari beberapa segmen yang masing-masing memiliki panjang yang mewakili jarak tertentu. Contohnya, dalam sebuah peta terdapat garis skala dengan tanda yang menunjukkan bahwa setiap segmen sepanjang 1 cm mewakili 10 km di dunia nyata. Keuntungan dari skala ini adalah tetap akurat meskipun peta diperbesar atau diperkecil, karena ukuran garis ikut berubah secara proporsional. Terus yang ketiga itu skala verbal atau pernyataan. Skala verbal menggunakan bentuk kalimat yang menyatakan hubungan antara jarak di peta dan di dunia nyata. Contohnya, skala ini adalah setiap 1 cm di peta mewakili 10 km di dunia nyata. Jenis skala ini lebih mudah dipahami oleh orang yang tidak terbiasa membaca angka atau garis skala. Namun jika peta diperbesar atau diperkecil, skala ini bisa menjadi tidak akurat karena ukuran angka dalam kalimat tidak ikut menyesuaikan. Halo adik-adik, setelah mengetahui apa itu skala dan jenis-jenisnya, sekarang saya akan membahas tentang rumus-rumus dalam skala. Nah, rumus-rumus apa saja yang digunakan? Silakan simak video berikutnya. Nah, di sini semuanya sudah tahu kan apa itu rumus? Jadi, rumus merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel atau besaran dalam bentuk matematika. Nah, rumus itu sangat penting digunakan karena dapat mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal matematika. Agar kita bisa menghitung skala, ada 3 rumus utama yang digunakan. Yang pertama itu dalam menentukan nilai skala, rumusnya itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Dan yang kedua itu jarak menentukan nilai jarak sebenarnya. Rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Dan yang ketiga itu menentukan nilai jarak pada peta, rumusnya skala dikali jarak sebenarnya. Dalam mempermudah kita dari ketiga rumus tersebut, dibagi atau dikali, silakan perhatikan simbol berikut. Nah, dari ketiga rumus tersebut, jarak pada peta biasanya dalam sentimeter, dan jarak sebenarnya biasanya dalam kilometer, jadi harus dikonversi ke sentimeter terlebih dahulu. Misalnya, 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. Nah, semuanya sudah tahu kan rumus-rumus apa saja di dalam skala. Yang pertama itu menentukan nilai skala, dan kedua itu menentukan nilai jarak sebenarnya, dan yang ketiga menentukan nilai jarak pada peta. Halo adik-adik, selamat datang di bagian pembahasan soal. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai skala, cara mencari nilai jarak pada gambar, dan caranya mencari nilai jarak sebenarnya. Nah, sebelum kita mencari nilai tersebut,
atau menjawab soal-soal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau perlu kita kuasai untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal latihan. Yang pertama yang perlu kita kuasai yaitu rumus. Rumus yaitu rumus mencari skala, kemudian rumus mencari jarak pada gambar, dan rumus mencari jarak sebenarnya. Kemudian hal kedua yang perlu kita ketahui atau kuasai yaitu tangga satuan, di mana dalam setiap latihan-latihan soal kita dituntut untuk bisa mengubah satuan, karena satuan dari ketiga ini memiliki satuan yang berbeda-beda, di mana satuan dari skala dan jarak pada gambar yaitu cm, sedangkan satuan dari jarak sebenarnya yaitu kilometer dan meter. Jadi kita harus menguasai tangga satuan untuk mengubah satuan-satuannya sesuai dengan soal yang ditanyakan. Nah, adapun aturan dari tangga satuan yaitu setiap naik satu tangga dibagi 10 dan setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk menentukan nilai skala. Contoh soalnya yaitu jarak kota Jakarta dan Surabaya sejauh 60 km. Jarak pada gambar 4 cm. Berapakah skala yang ditunjuk? Nah, bagaimana cara mencari nilai skala? Yaitu langkah yang pertama kita menuliskan rumusnya ya adik-adik. Rumus skala yaitu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan nilai yang ada pada pertanyaan sebelumnya ke dalam rumus ini, di mana nilai dari jarak pada gambar yaitu 4 cm, kemudian nilai dari jarak sebenarnya yaitu 60 km. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membagi. Namun untuk membagi kedua satuan ini, kedua sisi atas dan bawah ini harus memiliki satuan yang sama. Bagaimana cara menyamakan satuannya? Yaitu dengan menggunakan tangga satuan. Kita ubah 60 km ini menjadi cm, karena kita juga ketahui bahwa satuan dari skala yaitu cm. Bagaimana cara mengubah nilai satuannya? Menggunakan tangga satuan dari mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilo, meter. Ya, ada 5 tangga yang kita lewati ya adik-adik. Berarti untuk mengubah 60 km ini ke dalam sentimeter, kita harus melewati 5 tangga. Menurun ya adik-adik, menurun. Berarti kita kali dengan 10 sebanyak 5 kali. Nah, untuk mempermudah kita dalam perkalian tersebut, kita bisa menggunakan cara manual, yaitu kita tambahkan 5 angka 0 di belakang 60, maka menjadi 6 juta cm. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu 4 cm dibagi dengan 6 juta ini kita sama-sama bagi kedua sisinya dengan 4 agar 4 ini bisa menjadi 1. Maka menjadi 1/1.500.000. Kita sudah menemukan nilai dari skala, yaitu 1/1.500.000. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Untuk mencari jarak pada gambar atau peta. Adapun contoh soalnya yaitu jarak 2 gedung 1800 meter.
Berapakah jarak pada peta apabila skala yang ditunjuk 1/10.000? Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menuliskan rumusnya. Rumusnya yaitu jarak pada gambar sama dengan jarak sebenarnya dikali skala. Kemudian, langkah yang kedua yaitu kita substitusi nilai yang telah kita dapatkan dari pertanyaan ke dalam rumus ini, yaitu nilai dari jarak sebenarnya 1800 meter, kemudian nilai dari skalanya 1/10.000. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus menyamakan satuan dari kedua sisi untuk mempermudah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan tangga satuan. Kita ubah satuan meter ke dalam sentimeter. Berarti senti dari senti, desi, dan meter. Ada 2 tangga yang dilewati ya adik-adik. Jadi dari 1800 meter kita kali dengan 10 sebanyak 2 kali. Untuk lebih mempermudah kita dalam perkalian ini, kita bisa menggunakan cara manual yaitu menambahkan 2 nol di belakang 1800. Maka nilainya menjadi 180.000. Ya, kemudian kita 1.800.000 ini kita kali dengan 1/10.000. Nah, kita lihat kedua sisinya. Kedua sisinya sama-sama memiliki 4 nol. Kita bisa memotong 4 nol tersebut dari kedua sisinya ya. Catatan kedua sisinya itu harus sama-sama kita potong. Maka sisi yang satu menjadi 18, kemudian sisi yang kedua menjadi 1. Maka nilai yang kita dapat yaitu 18 kali 1/1 sama dengan 18/1. Sama nilainya dengan 18. Jadi kita sudah menemukan nilai dari jarak pada gambar yaitu 18 cm. Begitu ya adik-adik, harap difahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu untuk mencari nilai jarak sebenarnya. Langsung saja kita ke soalnya. Jarak antara rumah Andi ke sekolah pada peta 2 cm. Skala yang ditunjuk yaitu 1/3000. Berapakah jarak sebenarnya antara rumah Andi dan sekolah? Nah, sebelum kita mencari tahu berapa jaraknya, terlebih dahulu kita harus ketahui satuan dari jarak sebenarnya yaitu meter atau kilometer, berbeda dengan satuan skala dan jarak pada gambar. Nah, langsung saja kita ke penyelesaian soal. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menuliskan rumus dari jarak sebenarnya, yaitu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Langkah kedua yaitu mensubstitusikan atau memasukkan nilai yang ada pada soal ke dalam rumus ini. Kemudian kita telah memperoleh jarak sebenarnya yaitu 2 cm dibagi 1/3000 atau 1/3000. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengoperasikan kedua sisi ini. Tapi untuk lebih mempermudah kita akan ubah tanda bagi menjadi kali. Dengan cara catatan yaitu sisi kanan ini kita ubah posisinya. Posisi pembilang dan penyebutnya kita ganti. Maka menjadi
2 kali 3000 per 1. Kita memperoleh hasil 2 kali 3000 yaitu 6000 per 1. 6000 dibagi 1 sama dengan 6000 ya adik-adik. Nah, kita sudah memperoleh nilainya yaitu 6000. Sekarang kita akan mengubah 6000 cm ini ke dalam satuan meter karena meter adalah satuan dari jarak sebenarnya. Bagaimana cara mengubah satuan cm ke meter adik-adik? Caranya yaitu dengan menggunakan tangga satuan. Sentimeter, mili, senti, desi, dan meter. Ada 2 tangga yang kita lewati apabila kita dari sentimeter ke kilometer atau dari meter ke sentimeter. Tangga yang kita lewati yaitu naik ya, senti ke meter, kita naik tangga. Maka 6000 ini kita bagi sebanyak 10 sebanyak 2 kali. Kita bagi dengan 10 sebanyak 2 kali karena ada 2 tangga. Kita bisa menggunakan cara 6000 ini kita hilangkan 2 angka 0 di belakangnya menjadi 60 meter. Nah, itulah cara untuk mencari nilai dari skala, nilai dari jarak pada gambar, dan nilai dari jarak sebenarnya. Saya berharap materi ini bisa menjadi penambah wawasan bagi adik-adik dan bisa mempermudah adik-adik dalam mengerjakan soal-soal latihan terkait materi skala dengan baik. Baik adik-adik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan skala dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa saja contoh penerapannya? Adik-adik harus simak video berikut ini sehingga adik-adik bisa mengerti bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Yang pertama itu pada peta dan atlas. Nah, saat kita membaca peta, kita tidak perlu mengukur jarak antara 2 lokasi ataupun 2 tempat secara nyata atau secara langsung. Mengapa? Karena kita bisa menggunakan skala. Nah, contohnya seperti kita menggunakan skala 1 berbanding 100.000 cm. Artinya, 1 cm pada peta itu mewakili 100.000 cm di dunia nyata, atau ketika dimasukkan ke dalam satuan kilometer itu menjadi 1 km. Nah, contoh lainnya, saat jarak antara 2 bangunan pada peta itu berjarak 5 cm, maka jarak sesungguhnya atau sebenarnya adalah 5 dikali 100.000 sama dengan 500.000, atau ketika dimasukkan ke dalam satuan kilometer itu menjadi 5 km. Nah, dengan adanya skala, adik-adik bisa mengukur bagaimana jarak perjalanan adik-adik tanpa harus mengukur langsung di dunia nyata atau secara langsung di lapangan. Nah, yang kedua, pada denah dan juga rancangan pembangunan. Nah, siapa di sini yang pernah melihat denah? Nah, denah itu adalah gambar dari bangunan, kemudian jalan, kemudian kota, dan lain-lain sebagainya. Nah, saat kita merancang sebuah bangunan, kita membuat denah dengan lebih kecil, tujuannya supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami sebelum pembangunan itu kita lakukan. Nah, adapun penerapan skala dalam denah, misalnya kita menggunakan skala 1 berbanding 50 cm. Artinya, 1 cm pada gambar itu mewakili 50 cm di dunia nyata. Nah, contohnya seperti, misalnya sebuah gambar itu pada denah memiliki ukuran 4 cm. Maka ukuran sebenarnya adalah 4 dikali 50 sama dengan 200 cm, atau ketika kita masukkan ke dalam meter itu menjadi 2 meter. Nah, dengan adanya skala, orang-orang atau perancang-perancang bangunan bisa memastikan bahwa bangunan itu dirancang sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan. Nah, penerapan selanjutnya yaitu pada maket dan miniatur. Nah, adik-adik di sini siapa yang sudah pernah melihat miniatur? Nah, miniatur itu adalah sebuah model bangunan yang sengaja dirancang lebih kecil, tujuannya agar kita bisa melihat rancangan dari sebuah bangunan sebelum kita benar-benar membuat bangunan tersebut secara nyata ataupun secara langsung. Tetapi kita juga harus tetap memperhatikan bentuk dan juga ukuran aslinya. Nah, bagaimana caranya?
tentu kita bisa menggunakan skala. Nah, misalnya kita menggunakan skala 1:500. Artinya 1 cm pada miniatur itu mewakili 500 cm pada dunia nyata. Nah, misalnya sebuah bangunan pada miniatur itu memiliki ukuran 10 cm. Maka ukuran sebenarnya adalah 10 dikali 500 sama dengan 5000 cm. Atau ketika kita masukkan ke dalam satuan meter itu menjadi 50 meter. Nah, dengan adanya miniatur ini, perancang bangunan bisa melihat gambaran dari suatu kota atau sebuah bangunan tanpa harus membuat bangunan tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian penerapan selanjutnya yaitu pada model transportasi. Nah, adik-adik di sini siapa yang memiliki motor ataupun mobil? Nah, sebelum kendaraannya itu dibuat, para perancangnya terlebih dahulu membuat suatu model ataupun sebuah rancangan yang bertujuan agar mereka bisa melihat rancangan dari sebuah motor ataupun mobil sebelum hal tersebut benar-benar dibuat secara nyata, tetapi mereka tetap mempertahankan bentuk aslinya. Nah, bagaimana cara mereka melakukannya? Tentu mereka menggunakan skala. Nah, misalnya mereka menggunakan skala 1:18. Artinya, 1 cm pada model mobil tersebut itu memiliki ukuran yang sama dengan 18 cm pada mobil di dunia nyata. Nah, contohnya sebuah mobil dibuat dengan ukuran model 25 cm, maka ukuran sebenarnya yaitu adalah 25 kali 18 yaitu 450 cm, atau ketika kita masukkan ke dalam satuan meter itu menjadi 4,5 meter. Nah, dengan adanya model kendaraan bermotor ini, itu bisa membuat para perancang melihat desain ataupun pola dari sebuah kendaraan tanpa mereka harus membuat versi atau bentuk aslinya terlebih dahulu. Nah, itulah penjelasan saya. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami. Nah, adik-adik, itulah materi kita hari ini. Jadi, skala merupakan perbandingan antara ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Terdapat 3 jenis skala, yaitu skala angka, garis, dan verbal. Untuk menghitung skala, jarak pada peta atau jarak sebenarnya digunakan rumus skala yang tepat. Nah, sebelum menghitung skala, penting untuk memastikan satuan jarak yang sesuai. Nah, skala juga banyak digunakan di berbagai bidang, seperti peta, dena, maket, dan desain bangunan. Nah, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Semoga kalian semakin paham tentang skala dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa tetap semangat belajar ya, adik-adik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Baik, itulah video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami paparkan materinya dapat